Halo teman-teman, kembali dengan channel saya Printer. Kali ini kami akan membahas tentang servis mainboard Epson L120. Ini kebetulan kami kena tipu di Shopee oleh buyer atau pembeli. Singkat cerita, dia komplain kalau si mainboardnya ini cetak blank dengan berbagai argumennya. Kemudian kami minta kirim balik. Ternyata kami cek itu kondisinya mati total, benar-benar mati total dan tidak bisa dihidupkan. Ini sudah tidak sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pembeli tadi. Singkat cerita, ya sudahlah, kita nggak usah memperpanjang. Akhirnya kita coba servis saja ini. Ini masih tersegel. Kalau menghadapi mati total ini, yang pertama dicek adalah fuse ada di bagian belakang ini. Nah, ini F1. Dicek fuse dengan menggunakan avometer. Ini dicek. Ini berarti fuse-nya bagus. Fuse bagus, kondisi board mati, kemungkinan besar head-nya adalah rusak. Itu sudah rumus ya. Ini kemudian kita cek lagi si transistornya. Pasti ini rusak semua transistornya, saya jamin. Pasti short ini. Pasti short. Nah, ini dia, ini short semua ini, konslet. Ini konslet semua. Harus dicopot dulu berarti. Dicopot dengan menggunakan solder biasa saja, boleh kalau pakai blower juga nggak masalah. Ini selera kalau kasus seperti ini. Soldernya bagus, karena jika pakai solder yang tidak bagus, kurang panas, nanti bisa merusak PCB di mainboard ini. Jadi pastikan soldernya bagus dan panasnya stabil, minimal yang 40 watt kalau pakai solder biasa. Ini langsung saja kita buka IC-nya. Jangan lupa diingat-ingat posisinya ya, yang sebelah sini itu yang A222, berarti yang di sini adalah C6144. Nah, kalau perlu dikasih tanda spidol atau apa biar
tidak lupa, yang ini C, yang di sini A. Nah, ini sudah. Kemudian kita bersihkan lubangnya dulu. Nah, ini dibersihkan sementara untuk ngetes si mainboard mau hidup atau tidak. Ini sudah kita copot. Nah, sekarang kita tes dengan power supply. Jadi cuma power supply saja yang kita hubungkan dengan mainboard. Kita nyalakan di tombol powernya. Nah, ini sudah nyala ya. Ini sudah nyala. Berarti fix dua transistornya rusak. Tapi jangan senang dulu. Ini belum tentu cukup ganti transistor akan beres, karena ada kemungkinan yaitu IC powernya rusak. Nah, step berikutnya adalah untuk ngecek IC power. Walaupun cara ini tidak 100% berhasil, tapi cukup lumayan untuk identifikasi kalau IC powernya itu rusak atau tidak. Nah, kita nyalakan seperti biasa. Ini tadi sudah saya bersihkan biar kelihatan kaki basis kolektor emitornya. Nah, ini kita nyalakan lagi. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita ukur si kaki basisnya itu mengeluarkan listrik DC atau tidak. Nah, tes. Ini tidak mengeluarkan listrik. Yang mengeluarkan adalah kolektor. Ini aman, tidak mengeluarkan listrik sama sekali. Kemudian dicek satu lagi. Ini juga tidak mengeluarkan listrik. Kemungkinan dia mengeluarkan negatif, kemungkinan. Coba kita cek. Oh, nggak mengeluarkan juga. Ini berarti, nah ini negatif, bener. Nah, berarti kita bisa langsung pasang transistornya dengan dicoba dulu. Tapi kalau di basisnya itu udah keluar listrik di atas 10 volt atau berapa, nah itu lebih baik langsung ganti saja transistor powernya. Jangan cuma ganti transistor yang A22 2C6144, pasti akan jebol lagi. Nah, kita langsung pasang saja ini. Nah, kita langsung ganti. Kalau teknik ini sebenarnya selera, yang penting posisi spare part dan pemasangan spare partnya benar. Nah, ini untuk membersihkan lubang-lubangnya kita sedot. Kemudian kita ganti transistornya.
Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, kita bersihkan dulu dengan menggunakan kuas dan thinner. Nah, kita bersihkan karena proses servis yang bagus itu adalah bersih dan rapi, karena sedikit banyak mempengaruhi tingkat keberhasilan dari servis itu sendiri. Nah, ini sudah bersih. Sekarang nanti waktunya dicoba, dan ini biar agak mengering dulu sebelum dicoba. Nanti tinggal kita coba dengan power supply lagi, hidup atau tidak. Seperti ini, udah mulai mengering. Kita coba lagi. Nah, apakah nanti mati atau bisa nyala? Kita lihat. Ternyata mati. Berarti ini harus ganti transistor lagi dan kemudian IC power. Gantinya satu paket ini. Nah, begitulah kalau misalkan gagal sekali, transistor langsung mati seketika. Jadi kita harus punya cadangan transistor. Nah, update lagi, ini sudah kami ganti IC powernya, ini bekas kami bongkar, dan transistornya kami ganti lagi. Sekarang dia sudah nyala. Kita coba lagi. Nah, kali ini sudah nyala dan bling-bling seperti ini, berarti sudah siap untuk dites ke dalam unit printer. Untuk cara ganti IC power sepertinya sudah tidak perlu kami jelaskan karena kami sudah bikin konten tentang IC power. Bisa dicek di link di atas atau dicari di video channel Sayem Printer. Dan kesimpulannya, print head yang rusak itu akan membuat transistor ini keduanya rusak, kemudian IC powernya rusak. Nah, ini perlu jadi catatan atau garis bawah. Dan akhirnya part yang kita butuhkan sebanyak ini. Ini 2 set transistor head A222C6144 karena langkah yang pertama tadi tidak berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah IC power. Nah, itu part yang sering rusak kalau headnya konslet. Dan cara-cara yang kami jelaskan dari awal tadi bisa jadi kesimpulan kalau fuse-nya itu tidak putus, transistor rusak, kemungkinan besar itu IC powernya juga rusak. Nah, ini perlu jadi catatan, dan pengukuran IC power itu ternyata benar seperti yang saya sampaikan di awal, itu tidak bisa akurat 100%. Nah, mungkin itu dari kami, dan ini tinggal dicoba di unit printernya karena sudah nyala. Tinggal menunggu hasil nozzle check atau test print. Demikian dari Sayem Printer. Terima kasih.